Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hipyanu, di mana kita akan membahas tentang dunia pertanian, tentang pesawahan, perkebunan, dan tanaman-tanaman buah maupun holti. Saya akan sedikit membahas atau mengulas 5 pertanyaan dasar bagi para pemula pecinta tanaman. Nah, sebelum saya membahas kelima pertanyaan itu, saya mau disclaimer dulu ya guys. Mau memberi catatan kecil bahwa saya itu nggak menggurui, nggak sok tahu, nggak sok pintar, nggak. Tapi saya ini akan membagi sedikit teori dan materi yang sudah pernah saya lakukan dan praktekkan. Nah, yang pertama adalah kenapa pohon saya itu susah berbuah. Yang pertama, mungkin posisi pohon itu berada di naungan matahari ataupun kurangnya sinar matahari, karena pada dasarnya pohon buah maupun holti itu membutuhkan sinar yang penuh dari pagi sampai sore. Yang kedua, jelas kurangnya pupuk ataupun kurangnya nutrisi yang masuk ke dalam pohon itu. Pohon itu berasal dari bibit biji. Nah, karena di tahun sekarang ini 2023 itu sudah ada revolusi pembibitan yang lebih cepat dan efektif supaya pohon itu berbuah, yaitu dengan cara cangkok dan okulasi. Di zaman sekarang ini sudah sangat banyak sekali bibit yang berasal dari okulasi, dan itu memangkas durasi pada pohon itu supaya berbuah. Nah, kalau bibitnya dari biji itu lama, contohnya kayak pohon alpokat misalkan, alpokat atau pohon duren, kalau dia dari biji itu membutuhkan waktu sekitar 5 bahkan 7 tahun. Tapi kalau dia dari okulasi itu hanya membutuhkan mungkin kalau duren 4-5 tahun, kalau alpokat itu sekitar 2-3 tahun paling lama. Berikutnya, kenapa buah dan bunganya pohon buah saya itu sering rontok, bahkan rontok semua, nggak ada yang jadi. Itu faktornya banyak. Yang saya tahu biasanya itu terjadi ketika di musim hujan, karena kebutuhan nutrisi tanaman itu kan dasarnya ada 3, N, P, dan K, nitrogen, fosfor, dan kalium. Nah, di musim hujan itu mengandung unsur nitrogen yang terlalu banyak, bro. Akhirnya nutrisi yang masuk ke dalam pohon itu nggak seimbang. Nah, solusinya gimana? Yaitu kita seimbangkan kebutuhan dari pohon itu dengan memberikan unsur fosfor dan kalium yang lebih. Kalau kita mau memberi pupuk, kita mencari pupuk yang kandungan P dan K-nya lebih besar. Misalkan KNO3, MKP, Vitapro, Vitajos, Gandasil B, pokoknya yang mengandung P dan K-nya besar, karena N-nya saja sudah ada di air hujan. Cara supaya pohon ataupun tanaman sayur saya berbuah lebat. Nah, kembali ke teori yang sebelumnya, yaitu gimana caranya supaya kita bisa dan mengetahui menyeimbangkan nutrisi yang ada atau yang dibutuhkan oleh tanaman itu. Mungkin dengan kita memaksimalkan kadar unsur hara di dalam media tanam. Misalkan kita tahu nih, di pohon mangga itu berbuah di sekitar umur 2 tahun, misalkan pada bibit yang okulasi ya. Itu ketika kita di usia 1,5 tahun, kita pancing supaya dia berlatih untuk membuahkan dengan cara apa? Sering dipangkas, terus daun-daun yang tua dibuang gitu kan. Terus dikasih pupuk P dan K-nya besar, karena unsur P itu kan cenderung untuk membuahkan. Harusnya banyak fungsinya P, tapi yang saya tahu itu yang saya pegang itu untuk membuahkan. Yang berikutnya adalah buah di pohon saya ini rasanya nggak manis ataupun hambar. Nah, itu biasanya terlalu banyak kadar airnya juga bisa, terlalu banyak nitrogennya juga bisa. Mungkin kalian sudah tahu bahwa durian ataupun mangga ataupun kelengkeng ataupun jambu kristal itu ketika di musim hujan cenderung manisnya berkurang karena terlalu banyak unsur N, dalam kurung nggak seimbang nutrisi yang masuk ke pohon itu. Dengan cara apa? Solusinya yaitu memberikan pupuk kalium yang banyak, misalkan KNO3 itu rekomendasi untuk memaniskan. Kalau organik itu bisa dari cucian ikan, cucian ayam, rendaman cangkang telur, ataupun sekam bakar. Nah, itu adalah metode untuk memaniskan buah. Terus tanaman di saya kok stunting atau nggak tumbuh, jadi nggak mati, nggak hidup kayak zombie.
Itu biasanya faktornya karena mungkin di bagian media tanamnya nggak bagus, bukan kurang bagus, bahkan nggak bagus, bisa terlalu keras, bisa terlalu unsur harinya sudah hilang, bahkan nggak ada, atau lama nggak diganti medianya jadi keras. Apa karena terlalu rutin menggunakan pupuk kimia, jadi media tanam dalam pot semakin hilang haranya, akhirnya nggak berfungsi lagi gitu kan. Solusinya apa? Yaitu dengan cara kita merombak media yang ada di pot itu, kita buang, lalu kita berikan lagi media yang baru, bisa bikin ataupun beli di toko pertanian. Bisa juga karena ada sesuatu di bagian batang dan akarnya, mungkin hama kayak ulat atau jamur dan sebagainya. Kalau kita ditanam di tanah dan itu stunting, itu juga faktornya tanahnya nggak bagus atau nggak cocok, ataupun terkena hama di akar dan di batang. Solusinya kita cabut, kita bersihkan menggunakan fungisida, lalu kita pindah tanamkan, jaraknya itu minimal 3 meter dari titik pertama itu, jangan di titik yang sama. Nah setelah itu barulah kita tanam lagi sesuai SOP. Nah itu adalah beberapa pertanyaan yang sering muncul kepada kita semua yang mungkin mengawali atau bahkan baru menyukai bidang tanaman. Ya sekali lagi di sini saya nggak menggurui, nggak tahu, tapi saya sering praktek, akhirnya muncullah materi di dalam kepala saya yang akhirnya saya ingin berbagi kepada kalian. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.